Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Widianti, NIM 2017 121028 dari Prodi Pendidikan Matematika, FKIP Universitas PGRI Palembang, kelas 7A. Saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pengembangan Modul Pembelajaran Matematika berbasis PMRI pada topik barisan untuk siswa kelas 11 SMA dari Sri Bintang Nasrani, Nur Izzati, Linda Rosmeli dari Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Maritim Raja Ali Haji 2018. Abstraknya, kata kunci bahan ajar PMRI barisan. Tujuan dari penulisan ini adalah menghasilkan modul berbasis PMRI pada materi barisan untuk siswa kelas 11 SMA dan mendeskripsikan kualitas modul PMRI pada materi barisan kelas 11 SMA, ditinjau dari aspek kelayakan, efektivitas, dan kepraktisannya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan research dan development dengan pendekatan ADDIE, Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Produk yang dihasilkan dari penelitian ini adalah modul pembelajaran matematika berbasis PMRI pada topik barisan untuk siswa kelas 11 SMA. Modul diuji kelayakan oleh ahli konten dan ahli desain. Berdasarkan penelitian ahli konten dan desain, modul dinyatakan layak. Berdasarkan hasil tes, hasil belajar siswa, diketahui rata-rata kelas adalah 97,5. Ketuntasan hasil belajar siswa adalah 97,2% atau sebanyak 35 siswa. Yang tuntas dari 36 siswa dan mengikuti post-test dan dapat dinyatakan bahwa modul barisan matematika yang dikembangkan efektif. Dari hasil angkat respon siswa diperoleh rata-rata 88,3 dengan kategori sangat baik, maka modul dapat dinyatakan praktis. Hal ini membuktikan bahwa modul pembelajaran matematika berbasis PMRI pada topik barisan untuk siswa kelas 11 SMA layak, efektif, dan praktis. Adapun masalahnya dikutip dari Doruri 2010-8, dinyatakan bahwa modul yang dikembangkan sendiri oleh pendidik dapat disesuaikan dengan karakteristik peserta didik seperti budaya sosial, geografis, serta dapat mencangkup tahap perkembangan peserta didik, kemampuan peserta didik, potensi, dan lain-lain yang berkaitan dengan peserta didik. Dengan adanya pengembangan modul dapat membantu siswa menjawab dan memecahkan masalah atau kesulitan dalam belajar. Dalam proses pembelajaran dapat beberapa materi pembelajaran yang sering kali atau sulit dirasakan peserta didik untuk memahami atau menjelaskan. Kesulitan atau masalah tersebut dapat terjadi karena materi pembelajaran masih abstrak. Disinilah peran modul untuk membantu siswa menjelaskan atau menggambarkan hal yang abstrak tersebut, dan dapat digunakan menggunakan seperti gambar, skema, bagan, dan yang lainnya, sehingga materi yang rumit dapat disajikan dan dijelaskan dengan cara yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Dengan diterapkannya penggunaan modul pembelajaran lebih terencana dan menghasilkan hasil yang jelas. Slide selanjutnya, adapun langkah-langkah yang dipakai pembelajaran matematika dengan pendekatan PMRI itu meliputi aspek-aspek sebagai berikut, dikutip dari The Lange tahun 1995. Yang pertama, memulai pembelajaran dengan mengajukan masalah atau soal yang real atau nyata bagi siswa sesuai dengan pengalaman dan tingkat pengetahuannya, sehingga siswa segera terlibat dalam pelajaran secara
bermakna. Yang kedua, permasalahan yang diberikan tentu harus diarahkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan dicapai dalam pembelajaran tersebut. Untuk yang ketiga, siswa mengembangkan atau menciptakan model-model simbolnya secara informal terhadap persoalan masalah yang diajukan. Dan yang terakhir itu keempat, pengajaran berlangsung secara interaktif. Siswa menjelaskan dan memberikan alasan terhadap jawaban yang diberikannya, memahami jawaban temannya, setuju terhadap jawaban temannya, menyatakan ketidaksetujuannya, mencari alternatif penyelesaian yang lain, dan melakukan refleksi terhadap setiap langkah yang ditempuh atau terhadap hasil belajar. Next, untuk penyelesaiannya, jadi ada 5 penyelesaian, di mana yang pertama self instructional, yang kedua self contained, yang ketiga stand alone, yang keempat adaptive, yang kelima user friendly. Dari yang pertama self instructional, yaitu di sini dia itu mampu menggunakan secara mandiri tanpa harus tergantung oleh pihak lain. Yang selanjutnya ada self-contained, di mana self-contained ini yaitu seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi atau satu subkompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu modul secara utuh. Tujuannya dari konsep ini adalah memberikan kesempatan untuk mempelajari materi secara tuntas, karena dikemas satu kesatuan yang utuh. Jika harus dilakukan pembagian atau pemisahan materi dari satu unit kompetensi, harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan keluasan kompetensi yang harus dikuasai. Yang ketiga ada stand alone atau berdiri sendiri, yaitu modul yang dikembangkan tidak tergantung pada media lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan media pembelajaran lain. Yang keempat ada adaptif, di mana dapat menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara fleksibel digunakan dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan modul hendaknya up to date atau yang terbaru. Untuk yang terakhir kelima, user friendly, di mana setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan penggunaannya, termasuk kemudahan penggunaan dalam merespon, mengakses sesuai dengan keinginan, penggunaan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, serta menggunakan istilah yang umum merupakan salah satu bentuk user friendly. Next, jadi dari penjelasan tersebut adapun hal yang ingin dicapai. Hal-hal yang ingin dicapai meliputi 3 tahapan. Yang pertama ada tahap analisis. Tahap analisis ini dilakukan analisis kurikulum dan analisis karakteristik siswa. Dari hasil analisis kurikulum dan analisis karakteristik siswa, diperoleh bahwa modul yang dikembangkan cocok menggunakan pendekatan PMRI. Yang kedua ada pada tahap desain itu atau perancangan. Dilakukan beberapa kegiatan, yaitu menyusun garis besar isi modul, menyiapkan buku, referensi, gambar, materi, dan soal-soal. Menentukan spesifikasi modul untuk memudahkan peneliti dalam mengembangkan modul, serta menyusun instrumen penilaian modul yang akan digunakan sebagai alat ukur kualitas modul yang dikembangkan. Instrumen penelitian meliputi angket penilaian modul, tes, hasil belajar, dan angket respon siswa. Instrumen penilaian disusun dan direvisi sesuai saran dosen sehingga siap digunakan. Selanjutnya ada tahap yang terakhir, tahap development atau pengembangan, di mana pada tahap ini peneliti mengembangkan modul matematika dengan topik barisan sesuai dengan desain awal yang dirancang.
selama modul dikembangkan. Jadi banyak saran dan masukan yang diberikan oleh dosen pembimbing. Setelah selesai, modul dinilai oleh ahli konten dan ahli desain menggunakan angkat penilaian modul berdasarkan penilaian ahli konten dan ahli desain, menyatakan bahwa modul layak untuk diuji coba di lapangan tanpa ada revisi, sehingga dapat dinyatakan bahwa modul pembelajaran matematika pada topik barisan layak untuk digunakan sebagai bahan belajar untuk siswa. Selanjutnya, modul diuji cobakan pada pembelajaran matematika di sekolah. Uji coba dilakukan sebanyak 3 kali. Siswa merasa senang dan bersemangat dalam mengerjakan modul barisan matematika. Pada uji coba yang ketiga, siswa mengerjakan tes hasil belajar dan mengisi angkat respon siswa. Jadi kesimpulannya, pengembangan modul pembelajaran matematika berbasis pendekatan PMRI pada barisan topik barisan untuk siswa kelas 11 SMA menggunakan pengembangan ADD yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama analisis, design, dan development. Kualitas modul ini ditinjau dari aspek kelayakan, yaitu penilaian dari hasil konten dan hasil desain. Modul yang dikembangkan layak untuk digunakan dan sudah sesuai dengan standar buku teks pelajaran. Ditinjau dari aspek keefektifan, yaitu tes hasil belajar atau post-test. Diperoleh rata-rata kelas yaitu 97,5 dan ketuntasan tes hasil belajar 97,2%, yang termasuk dalam kategori sangat baik. Dapat disimpulkan modul yang dikembangkan telah efektif digunakan dalam pembelajaran matematika di sekolah, yaitu modul yang dikembangkan memberikan hasil yang baik. Ditinjau dari aspek kepraktisannya, yaitu dari hasil angket respon siswa diperoleh skor rata-rata 88,3 yang termasuk dalam kategori sangat baik. Dapat disimpulkan bahwa modul yang dikembangkan praktis, yaitu modul mudah digunakan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Baiklah, mungkin sampai di sini penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Saya Desi Widianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.